Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Baiklah, seperti apa yang ibu katakan tadi, ibu akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, sebelum kita masuk, anak-anak ibu harus tahu dulu tentang pengertiannya. Kalau persilangan monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sedangkan persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, persilangan dihibrid itu lebih rumit dibandingkan dengan persilangan monohibrid. Karena pada persilangan dihibrid melibatkan dua lokus. Nah, untuk itu, ibu mohon kepada anak ibu semuanya untuk menyiapkan buku tulis karena ibu akan memberikan satu contoh ya, akan ibu catat di kertas HVS. Anak-anak ibu bisa juga nanti menyalin ke buku catatannya karena nanti akan ada beberapa soal tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid ini akan masuk ke dalam soal mid semester atau UTS. Oke, yang pertama kita akan masuk ke persilangan monohibrid. Nah, di sini ibu akan menggunakan satu contoh soal, ya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Yaitu bunyi soalnya, tumbuhan batang tinggi ya dikawinkan atau disilangkan dengan tumbuhan sejenis berbatang pendek. Nah, kita akan mencari P1. P1 itu adalah persilangannya. Oke. Dengan cara, nah, tadi ada persilangannya antara tumbuhan batang tinggi dengan tumbuhan sejenis berbatang pendek. Ya, nampak? Tumbuhan berbatang tinggi dengan tumbuhan sejenis berbatang pendek. Kita cari P1-nya dulu. Nah, kalau tumbuhan berbatang tinggi kita buat dengan T besar dan T besar. Ya, tadi kita silangkan dengan tumbuhan sejenis berbatang pendek. Kita buat dengan T kecil, T kecil. Nah, maka fenotipnya adalah T besar tadi apa? Yaitu tumbuhan batang tinggi. Sedangkan T kecil tadi apa? Yaitu tumbuhan berbatang pendek. Dah? Sehingga kita dapat gametnya adalah yaitu T-nya besar dan di sini T-nya kecil, yaitu berbatang tinggi dan berbatang pendek. Maka kalau kita kawinkan atau kita silangkan ya, sehingga F1-nya itu adalah T besar dan T kecil ya. Maka fenotipnya adalah batang tinggi. Bisa dilihat ya. Kemudian jika F1 tadi ya, jika F1 disilangkan dengan sesama ya, dengan sesamanya berarti dengan T1 dikalikan dengan T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil
Baik, Ibu lanjutkan kembali. Kita akan membuat jika F1 ini yaitu T besar dengan T kecil. T besar dengan T kecil tadi kan kita katakan bahwa adalah tumbuhan batang tinggi, ya, tumbuhan batang tinggi. Setelah dikawinkan silang atau disilangkan, maka dia akan menghasilkan T besar dan T kecil. Ya, ini dia setelah diturunkan. Nah, kita akan membuat dia menyilangkan kembali antara F1 ini dengan P2. Ya. Jadi kita buat seperti ini. P2-nya kan tadi di sini P1, ya. Kita akan mencari P2-nya. Maksud Ibu mencari P2, ya. Tadi kita kalau P1 sudah dapat F1-nya adalah batang tinggi atau T besar, T kecil. Ya. Ibu lanjutkan kembali. P2-nya adalah kita akan mencoba menyilangkan batang tinggi dengan batang tinggi. Ya, karena monohibrid tadi dengan yang sesama. Nah, berarti T besar, T kecil disilangkan dengan T besar dan T kecil. Berarti sama dengan atas, kita ikuti fenotipnya dulu ya. Kita cari berarti fenotipnya adalah batang tinggi disilangkan dengan batang tinggi. Maka sama dengan atas, kemudian kita akan mencari gametnya. Maka gametnya adalah di sini T besar dan T besar. Kemudian ada T kecil dengan T kecil. Kalau ada yang bertanya, dari mana Bu dapatnya? Nah, cara dapatnya adalah seperti ini. Kita buat tabelnya ya. Tabel untuk P2 tadi. Nah, untuk mencari F2, tabel untuk mencari F2 karena lebih signifikan kita mencari di sini. Kalau di sini kan tinggal gampang. Kalau untuk mencari F1 kita cukup menyilangkan seperti ini, cukup nampak T besar dengan T kecil, maka F1-nya adalah T besar dengan T kecil. Nah, untuk mencari F2 di sini kan F1. Kalau di sini P2, maka kita akan mencari F2. Maka kalau untuk F2, kalau seperti ini gametnya, anak-anak Ibu harus tahu cara mencarinya. Kita dengan menggunakan tabel. Tabel ini gimana? Nah, kita harus menyilangkannya. Bagaimana cara menyilangkannya? Nah, seperti ini. Nanti anak-anak Ibu bisa, makanya Ibu bilang tadi siapkan kertas HVS-nya juga ya di rumah. Nah, gamet. Nah, seperti ini bikin tabelnya. Di sini tadi ada T besar dan T kecil ya. Ada 2 macam dia. Nah, gamet. Nah, tadi apa tadi? T besar dan T kecil. Nah, cara pengaliannya gimana? T besar dikalikan dengan T besar. Ya, maka hasilnya adalah T besar atau disebut juga dengan batang tinggi. Kemudian T besar dikalikan dengan T kecil, ya. Maka akan menghasilkan T besar, T kecil atau disebut juga dengan tumbuhan batang tinggi. Kemudian kita akan menghilangkan lagi, yaitu yang ini, gamet yang ini T kecil dengan T besar, maka akan menghasilkan T besar, T kecil atau disebut juga dengan tumbuhan batang tinggi. Kemudian T ini, T kecil disilangkan dengan T kecil yang ini. Ya. T kecil ini disilangkan dengan T kecil yang sebelah atas, maka akan menghasilkan T kecil atau tumbuhan berbatang rendah. Maka akan didapat seperti di bawah nanti ya, maka akan didapat F2-nya adalah rasio genotip. Nah,
kita tinggal menyalin aja yang ada di atas tabel. Nah, yang pertama itu adalah T besar, kemudian ada T besar dan T kecil. Nah, T besar, T kecilnya kan ada 2, kita cukup tulis 1 saja. Kemudian yang terakhir ada T kecil dan T kecil. Nah, cara membuat perbandingannya adalah T besarnya ada berapa? Ada 1. Kemudian T besar dan T kecilnya ada berapa? Ada 2. Jadi kita tuliskan 2. Kemudian T kecil dan T kecilnya ada berapa di tabel? Ada 1. Jadi kita tuliskan 1. Maka kita dapat rasio fenotipnya batang tinggi berbanding batang pendek. Yaitu ada berapa batang tingginya? Ya, 1 tambah 2 ada 3. Kemudian batang pendeknya ada berapa? Nih cara menghitungnya, ini batang tinggi tadi Ibu bilang. T besar batang tinggi. T besar T kecil juga disebut dengan batang tinggi. T besar T kecil juga disebut dengan batang tinggi. Kemudian T kecil itu berbatang pendek. Maka berbatang pendek cuma ada 1. Ya, jadi sudah dapat F2-nya dengan rasio batang tinggi, batang pendek, yaitu dengan 3 banding 1. Ya. Kemudian, ya ini untuk persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Kita akan lanjut ke contoh persilangan dihibrid. Apa tadi persilangan dihibrid? Persilangan dengan sifat 2 pembeda. Yang kedua, persilangan dihibrid. Ya, persilangan dihibrid, contoh soalnya persilangan kucing berbulu hitam ekor lurus homozigot. Nah, kalau ditulis ya B besar, E besar, dan E besar. Ya, karena kucing berbulu hitam, ekornya lurus. Kemudian dikawin silangkan dengan kucing berbulu putih, ya, ekor bengkok, homozigot. Oh ya, ini sini Bu lupa. Sini adalah homozigot dominan. Tinggal tambahin catatannya ya. Homozigot dominan. Kalau yang kucing bulu putih ekor pendek, homozigot resesif. Ya, kita tulis B kecil, E kecil, E kecil. Nah, kita akan mencari P1-nya. P1. Apa tadi? Kucing berbulu hitam dan ekornya lurus. Kita tulis hitam lurus. Dikawin silangkan dengan kucing berbulu putih ekor bengkok. Berarti putih bengkok. Maka kita tulis genotipnya. Apa tadi? B besar, ya, B besar, E besar, E besar. Kawin silangkan dengan putih bengkok. Apa tadi? Kita tulis dengan nih. B kecil, E kecil, E kecil. Ya, jelas ya. Kemudian gametnya yaitu ya ada B besar di sini, berarti kita tulis B besar dan E
besar. Kemudian ada B kecil dan E kecil. Maka F1-nya adalah apa? B besar, B kecil, E besar, E kecil. Nah, ini Bu buat caranya. Ya, kasih panah biar jelas. Nah, ini dengan yang ini. Ya, dengan sejenis. B besar dengan B kecil, E besar dengan E kecil. Nah, kalau yang tadi untuk persilangan monohibrid Ibu kan nggak buat karena sana kan jelas. Pas melihat gametnya tinggal T besar dengan T kecil. Jadi kita tinggal salin ke bawah, F1-nya T besar T kecil. Nah, kalau untuk ini nah ada B besar E kecil kan gametnya kan ada B besar E kecil dan B kecil E kecil, tinggal di ya silangkan. Kemudian sudah dapat F1-nya, maka kita ketahui fenotipnya. Maka kita dapat fenotipnya adalah hitam lurus. Nah, sekarang kita akan mencari bila F1 ini ya, F1 B besar B kecil, E besar E kecil, kita akan menyilangkannya ya, menyilangkannya untuk mencari F2 ya, untuk mencari F2. Gimana cara mencari gametnya? Yaitu kita buat dulu mencari gametnya. Berarti P1 sudah dapat ya. Kita akan mencari P2 supaya menghasilkan F2. Maka P2-nya ya, sama-sama kita silangkan. Kita akan mencari F2-nya, akan menyilangkan sesama dengan hitam lurus. Maka P2-nya hitam lurus. Sesama disilangkan dengan hitam lurus. Ya, maka genotipnya adalah B besar B kecil, E besar E kecil. Ya. Kalau ini apa? Sama. B besar B kecil, E besar E kecil. Kemudian gametnya ya, ada B besar E kecil. Kemudian ada B besar dan E besar. Maaf tadi katakan lagi di sini B besar, E besar, B besar, E besar. Nah, bagaimana mencari persilangan gametnya? Seperti ini. Ibu buat di bawah ini aja ya. Ya, di bawahnya. B besar, B kecil, E besar, E kecil. Nah, yang pertama kali kita silangkan ke sini dulu. Kita buat angka 1, maka menghasilkan satunya apa? B besar, E besar. Kemudian yang kedua, B ini disilangkan dengan E kecil. Ya, B besar ini disilangkan dengan E kecil yang di ujung. Maka yang nomor 2-nya dapatlah B besar, E kecil. Kemudian yang ketiga, B kecil kita silangkan dengan, ini yang 2 tadi ya, lupa Ibu nulis. Ini yang ketiga, berarti yang menghasilkan B kecil E besar. Kita tulis B kecil E besar. Kemudian yang keempatnya, B kecil ini disilangkan dengan E kecil yang di ujung. Ini nomor 4. Maka dapat hasilnya nomor 4. B kecil E kecil. Maka bisa dilihat. Bisa nampak sama anak Ibu. Ya, kita tulis di sini B besar, E besar, B besar, E besar. Ya. Kemudian yang nomor 2 tadi apa? B besar, E kecil, B besar, E kecil. Kemudian nomor 3-nya B kecil, E besar, B kecil, E besar. Kemudian nomor 4-nya B kecil, E kecil, B kecil, E kecil. Ya. Nah, kita buat tabelnya karena di sini nggak muat, ya.
Karena tabelnya cukup banyak nanti digunakan, Ibu pindahkan ke sini ya. Kalau di buku anak Ibu muat, silahkan lanjut di bawahnya. Kita untuk mencari F2-nya, sama dengan yang monohibrid tadi, ya. Kan kita mencari tabelnya kan, untuk F2-nya, maka di sini, karena di hibrid nggak muat, Ibu pindahkan ke sini. Min F2-nya, kita buat tabel gametnya. Gamet. Nah, biar enak, biar nampak, tadi ada 4 kan? Nah, di sini buatnya tabelnya juga ada 4. Kan ada 4, B besar, E besar, B besar, E kecil, B kecil, E besar, dan B kecil, E kecil. Di sini kita salin juga 4. Ada apa aja tadi? Ada B besar, E besar. Ya. Kemudian ada B besar, E kecil. Kemudian ada B kecil, E besar. Dan B kecil, E kecil. Ya, itu adalah gamet. Nah, itu paling atas. Sebelah kirinya tetap kita salin dengan yang sama. B besar, E besar. B besar, E kecil. Kemudian yang ketiga B kecil, E besar. Dan yang terakhir B kecil, E kecil. Nah, sama dengan yang tadi, kita menyilangkannya. Nah, ini dengan ini dulu, ya. Berarti menghasilkan B besar, B besar, E besar, E besar. Kita tulis hitam, ekornya lurus. Yang hitam apa tadi? Bulunya. Kemudian, yang ini dengan ini lagi, maka akan menghasilkan B besar, B besar, E besar, E kecil ya. Ini dengan yang ini. Nampak? Yang ini dengan ini. Maka akan menghasilkan di bawahnya kita tulis B besar, B besar, E besar, E kecil. Paham ya? Maka kita tulis berbulu hitam dan ekornya lurus. Kemudian yang ini silangkan dengan yang ini lagi. Maka akan menghasilkan B besar, B kecil, E besar, E besar. Hitam, lurus ya. Masih berbulu hitam dan ekornya lurus. Kemudian yang ini dengan yang ini, yang terakhir. Maka akan menghasilkan B besar, B kecil, E besar, E kecil. Tetap hitam, lurus. Kemudian ini dengan ini lagi. Ya. B besar, B besar, E besar, E kecil. Hitam, lurus. Apa yang hitam? Bulunya. Yang lurus, ekornya. Kemudian yang ini dengan yang ini. Maka B besar, E kecil, E kecil. Ya. Berarti bulunya hitam tapi ekornya bengkok. Ya, bengkok. Kemudian ini dengan ini lagi. Berarti B besar, B kecil, E besar, E kecil. Hitam, lurus. Kemudian ini dengan yang ini. Berarti B besar, B kecil, E kecil, E kecil. Berarti hitam, bengkok. Nah, kita masuk ke tabel ketiga. Silangkan dengan yang atas. Begitu selanjutnya, ya. Bu rasa anak ibu udah paham. Jadi begitu selanjutnya ini dengan ini dengan ini, ini dengan ini dengan ini. Nanti ini juga gitu. Ini dengan ini dengan ini, silangkan ini dengan ini dengan ini. Ya. Maka ini dengan ini apa? B besar, B kecil, E besar, E besar. Berarti hitam, lurus. Nah, ini dengan ini lagi. Berarti B besar, B kecil, E besar, E kecil. Kita tulis hitam, lurus. Ini dengan ini. Berarti B kecil, E besar, E besar. Berarti kalau B kecil tadi apa kucingnya? Putih. Kalau E besar tadi apa? Lurus. Jadi kalau E kecil baru dia bengkok. Kemudian ini dengan ini. B kecil, E besar, E kecil. Tetap
putih, kalau B kecil putih, E besar E kecil lurus. Ini dengan ini, berarti B besar B kecil, E besar E kecil, hitam lurus. Kemudian ini dengan ini, B besar B kecil, E kecil maksud ibu ya. B besar B kecil, E kecil. Maka hitam bengkok. Ya. Kemudian ini dengan ini, berarti B kecil, E besar, E kecil. Putih, lurus. Ini dengan ini yang terakhir, ini dengan yang ini. B kecil, E kecil. Berarti putih, bengkok. Nah, dapatlah perbandingan fenotipnya atau rasionya ya. Hitam lurus ya. Hitam lurus. Kemudian ada hitam bengkok. Dari mana dapatnya? Dapatnya dari tabel ini. Anak-anak ibu hitung semuanya ada berapa hitam, ada berapa macam? Ada hitam lurus, ada hitam bengkok, ada putih bengkok. Ya. Ada putih bengkok. Nah, hitam lurusnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hitam lurus ya. 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Kita tulis ada 9. Nah, nanti bisa dihitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Hitam bengkoknya ada berapa? Hitam bengkok, mana hitam bengkok? Ini 1, 2, ada 3. Hitam bengkok ada 3. Kemudian putih. Ya. Ini dihapus saja. Ibu ulang lagi di sini hitam lurus. Karena rupanya ada putih lurus. Ibu lupa nih ada putih lurus. Di sini ibu lupa. Setelah hitam lurus kan ada putih lurus. Baru hitam bengkok sama putih bengkok. Ya, dan putih bengkok. Hitam lurus tadi ada berapa? Ada 9. Nah, putih lurus ada berapa? Coba lihat tabelnya. Putih lurus nih ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Yang tadi ini salah ya. Mohon maaf lagi ibu, ini salah ya. Karena ibu lupa nulis putih lurusnya, ternyata putih lurus ada. Kemudian ada hitam bengkok. Ya, hitam bengkok ada berapa? Hitam bengkok mana? 1. Mana lagi? 2, 3. Ada 3. Kemudian putih bengkoknya ada berapa? Nih cuma ada 1 di sini, paling terakhir. Nah, cuma ada 1 ya, kita tulis 1. Maka dapat rasio genotipnya B besar, E besar, E besar. Kemudian B besar, E besar, E kecil. B besar, E kecil, B besar, B kecil, E besar. Kemudian B besar, B kecil, E besar, E kecil. Ya, nggak cukup sambung bawah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. Kemudian B besar, B kecil, E kecil. Ya, caranya gimana Bu? Tinggal lihat sini aja ada berapa macam. Apa aja macamnya ya kan? Ada B besar, E besar. Kemudian
B besar, B besar, E besar, E kecil. Nah, kemudian apa lagi? Ada B besar, E kecil, E kecil. Yang mana? Ini dia. B besar, E kecil, E kecil. Ini dengan ini kan sama. Ini dengan ini kan sama. Nggak usah ditulis. Ya. Ini. Ya. Dengan ini. B besar, E besar, E kecil, E kecil. Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada B kecil, E besar, E besar. Nanti anak ibu bisa sesuaikan dengan kolomnya. Ya. Kemudian ada B kecil, E kecil, E kecil. Ya. B besar, E kecil, E kecil. Kemudian ada B besar, E besar, E kecil. Kemudian ada B besar, E kecil, E kecil. Kemudian ada B besar, B kecil, E besar, E besar. Kemudian ada B besar, B kecil, E besar, E kecil. Kemudian ada B besar, ini dia. B besar, B kecil, E kecil, E kecil. Kemudian ada B kecil, E besar, E besar. Dan terakhir B kecil, dan E kecil, E kecil. Ya. Nah, itu dia. Nah, silakan anak ibu pelajari sendiri. Nanti akan keluar soal seperti ini di Meet. Nanti setelah ini ibu akan kasih satu contoh soal ya. Bisa dikerjakan di latihannya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.